Kali ini saya akan membahas soal-soal ujian pengetahuan. Soal-soal ini saya dapatkan saat saya jadi mahasiswa PPG di Universitas Negeri Malang. Selamat menyaksikan. Bu Santi telah menyusun hasil PTK dan telah siap didiseminasikan pada suatu forum. Harapan Bu Santi dalam kegiatan tersebut adalah memperoleh tanggapan berupa masukan-masukan yang bersifat membangun bagi penyempurnaan PTK yang telah dilakukannya. Selain itu, juga dapat meningkatkan profesionalitas anggota dari forum tersebut. Tempat yang dimaksud Ibu Santi dalam mendiseminasikan hasil penelitian tersebut adalah A. Proceeding, B. KKG atau NGMP, C. Semua benar, D. Jurnal, E. Media cetak. Jawabannya adalah B. KKG atau MGMP. Bu Sukma berencana akan melakukan penilaian sikap siswa dengan teknik observasi berpanduan pada jurnal yang telah ia buat. Kriteria perilaku yang memungkinkan dicatat oleh Bu Sukma selama pembelajaran adalah A. Semua perilaku peserta didik secara detail dan sistematis. B. Perilaku peserta didik yang muncul secara kurang alami. C. Perilaku khas yang muncul apakah sangat baik dan atau kurang baik. D. Perilaku peserta didik yang kurang dominan muncul. E. Setiap perilaku yang buruk. Jawabannya adalah C. Perilaku khas yang muncul apakah sangat baik dan atau kurang baik. Bu Wika akan mengajarkan tujuan pembelajaran menganalisis kasus globalisasi di bidang sosial politik. Maka sumber belajar berupa reading materials yang tepat adalah A. Papan buletin, B. Grafik, C. LKPD, D. Kartun, E. Poster. Jawabannya adalah C. LKPD. Lembar kerja peserta didik. Dalam abad 21 seperti saat ini, siswa perlu mengembangkan keterampilan berpikir, pengetahuan, konten, dan kompetensi sosial dan emosional untuk dijadikan panduan atau arah dalam kehidupan dan lingkungan kerja yang kompleks. Keterampilan tersebut termasuk ke dalam keterampilan A. Keterampilan abad 21, B. Keterampilan belajar dan inovasi, C. Keterampilan informasi, media, dan komunikasi, D. Keterampilan hidup dan karir, E. Keterampilan profesional. Jawabannya adalah D. Keterampilan hidup dan karir. Dalam masyarakat yang semakin modern, orang tua tidak mungkin mampu mendidik anak-anaknya dalam bidang kehidupannya. Sekolah menjadi tempat yang paling dipercaya untuk melaksanakan fungsi pendidikan yang diharapkan. Tujuan dari pembentukan lembaga pendidikan adalah A. Mempersiapkan anak untuk mengembangkan bakat dan keterampilan untuk mencari nafkah. B. Membantu seseorang anak agar mampu membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. C. Menyediakan sarana untuk melakukan proses penguatan suatu keyakinan yang diakui. D. Mengurangi tanggung jawab orang tua dalam proses pendidikan anak dalam lingkungan keluarga. E. Mempertahankan aturan sosial melalui pembentukan suatu kepribadian yang ideal. Jawabannya adalah A. Mempersiapkan anak untuk mengembangkan bakat dan keterampilan untuk mencari nafkah. Dalam melakukan aktivitas setiap hari, kalian pasti sering bertukar informasi dengan seseorang. Kalian menganggap bahwa kegiatan tersebut tampak seperti aktivitas kecil dan tidak menarik. Aktivitas tersebut kalian lakukan berkali-kali dalam sehari tanpa memikirkannya. Kutipan di atas merupakan contoh persepsi yang cocok untuk tujuan pembelajaran pada materi A. Mobilitas sosial, B. Globalisasi, C. Interaksi sosial, D. Perubahan sosial, E. Kegiatan ekonomi. Jawabannya adalah C. Interaksi sosial. Dalam mempelajari perkembangan hidup Buddha, seorang guru harus dapat menyusun kegiatan pembelajaran saintifik. Indikator yang tepat untuk menilai keterampilan peserta didik dalam pembelajaran saintifik adalah A. Menganalisis peninggalan budaya masa Hindu Buddha di Indonesia. B. Menyajikan hasil pengamatan mengenai pengaruh budaya Hindu Buddha yang ada di sekitar.
C. Menjelaskan kesinambungan budaya di Indonesia akibat pengaruh Hindu-Buddha pada masa sekarang. D. Menunjukkan bentuk perubahan budaya akibat pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia pusat-pusat kerajaan. E. Menyebutkan mengenai pengaruh budaya Hindu-Buddha yang ada di sekitar. Jawabannya adalah A. Menganalisis peninggalan budaya masa Hindu-Buddha di Indonesia. Dalam mengajar materi interaksi sosial, Bu Ani menyajikan materi melalui video dan juga bahan bacaan dari internet. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong kemampuan membaca, menganalisis, dan menggunakan informasi yang telah dikumpulkan dari beberapa sumber dan tersimpan di penyimpanan cloud atau internet. Guru tersebut melakukan pelajaran melalui titik-titik. A. Literasi digital. B. Literasi manusia. C. Literasi teknologi. D. Literasi buku. E. Literasi budaya. Jawabannya adalah A. Literasi digital. Dari data di atas diketahui bahwa mayoritas pengguna internet di Indonesia mengakses dengan perangkat titik-titik. A. PC desktop. B. Tablet. C. Notebook. D. Laptop. E. Telepon seluler. Jawabannya adalah E. Telepon seluler. Dari hasil analisis permasalahan yang dilakukan di kelas pada materi perubahan sosial budaya, guru melihat banyaknya peserta didik yang kurang aktif dalam pembelajaran. Hal ini terlihat saat guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik dan hanya ada beberapa peserta didik yang memberikan jawaban. Selain itu, nilai peserta didik yang tuntas pada pembelajaran sebelumnya hanya sebesar 30% dari semua peserta didik. Jika guru berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, rancangan PTK manakah yang sesuai dengan permasalahan tersebut di atas? A. Penggunaan model pembelajaran inovatif untuk meningkatkan keaktifan belajar peserta didik. B. Efektivitas penerapan media pembelajaran berbasis augmented reality pada materi perubahan sosial budaya. C. Perbandingan efektivitas model pembelajaran Number Together atau NHT dengan Team Game Turnamen TGT untuk meningkatkan keaktifan peserta didik. D. Analisis keefektifan penerapan model pembelajaran PBL berpadu dengan TSTS untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. E. Implementasi strategi pembelajaran berbasis kerangka TPACK untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar peserta didik. Jawabannya adalah E. Implementasi strategi pembelajaran berbasis kerangka TPACK untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar peserta didik. Dari pernyataan di bawah ini, pernyataan manakah yang kurang tepat untuk menjelaskan tentang komunikasi yang efektif, kecuali titik-titik? A. Komunikasi dikatakan efektif apabila terdapat kesepahaman antara komunikator dan komunikan terhadap makna isi pesan yang disampaikan. B. Komunikasi dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan oleh pengirim sama artinya dengan pesan asli. C. Komunikasi efektif dapat terjadi apabila komunikator menyampaikan pesan hanya secara linear kepada komunikan dengan maksud untuk merubah tingkah laku. D. Komunikasi dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan oleh pengirim sama maknanya dengan pesan yang ditangkap dan dipahami oleh penerimanya. E. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain di mana respon atau efek yang terjadi pada komunikan sesuai dengan tujuan komunikator. Jawabannya adalah C. Komunikasi efektif dapat terjadi apabila komunikator menyampaikan pesan hanya secara linear kepada komunikan dengan maksud untuk merubah tingkah laku. Dari pernyataan tentang dinamika sosial berikut, mana pernyataan yang benar? A. Dinamika kelompok sosial merupakan serangkaian bentuk problematika kehidupan yang dialami oleh individu yang melakukan mobilisasi sosial. B.
Dinamika muncul akibat-akibat interaksi yang sama antara satu individu dengan lainnya karena timbul rasa ketergantungan, rasa dan kecakapan individu yang terlambat. C. Kajian tentang dinamika kelompok sosial ini berhubungan erat dengan pembentukan lembaga sosial. D. Dinamika kelompok sosial berkaitan dengan penelaahan tentang faktor terjadinya hubungan kelompok sosial atas dasar perilaku dalam kelompok sosial. E. Dinamika yang menonjol dalam kelompok sosial memiliki karakteristik tidak hanya adanya motif yang sama antara individu satu dengan lainnya. Jawabannya adalah D. Dinamika kelompok sosial berkaitan dengan penelaahan tentang faktor terjadinya hubungan kelompok sosial atas dasar perilaku dalam kelompok sosial. Di daerah Malang Raya banyak ditemukan candi peninggalan kerajaan Hindu-Buddha. Strategi belajar yang tepat bagi siswa di sekitar Malang Raya untuk mempelajari perbedaan langgam atau corak dan ornamen candi tersebut dengan mempertimbangkan efisiensi waktu adalah titik-titik. A. Melakukan pembelajaran berbasis permainan. B. Melakukan kunjungan ke situs candi. C. Melakukan kunjungan ke museum. D. Melakukan dialog dengan para arkeolog. E. Melakukan studi literatur dari berbagai sumber. Jawabannya adalah E. Melakukan studi literatur dari berbagai sumber. Diceritakan bahwa kehidupan Ciputra mulanya tidak miskin sampai suatu ketika sang ayah ditangkap oleh tentara Jepang yang dicurigai sebagai mata-mata. Di dalam tahanan ayahnya tutup usia. Sejak saat itu Ciputra harus banting tulang membantu keluarganya. Dalam perjalanannya Ciputra kemudian merintis usaha yang pada akhirnya menjadi pengusaha yang sukses. Itulah sepenggal kisah sukses Ciputra, anak melarat yang sekarang menjadi konglomerat. Dari kisah tersebut dapat disimpulkan bahwa Ciputra mengalami perpindahan ke atas lingkungan sosial ekonomi yang mengubah status perpindahan ke seseorang dalam masyarakat sebagaimana pengertian mobilitas sosial menurut A. Robert M.Z. Lawang, B. Michael S. Basis, C. Kim Ba-yong, D. Joseph S. Rojek, E. Roland L. Warren. Jawabannya adalah B. Michael S. Basis. Dinamika sosial merupakan hal yang penting untuk menjaga keteraturan tatanan sosial yang ada. Berikut ini merupakan contoh dari dinamika sosial dalam kehidupan masyarakat sekitar adalah titik-titik. A. Adanya sebuah keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak yang dihasilkan dari ikatan perkawinan yang sah. B. Adanya kegiatan posyandu yang dilakukan warga. C. Adanya pencuri di komplek yang diamankan oleh satpam setempat. D. Adanya kegiatan yang dilakukan secara gotong royong. E. Adanya konflik di antara warga desa. Jawabannya adalah A. Adanya sebuah keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak yang dihasilkan dari ikatan perkawinan yang sah. Terima kasih.